Tunggu. Ambilin apa? Mukena. Assalam. Sorry, Rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratul Vanessa Putri dengan NIM 21045019, Prodi Pendidikan Geografi. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas media pembelajaran geografi dengan dosen pengampu Ibu Mentari Dian Pertiwi, MPD. Dengan judul Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia. Pembahasan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi strategis. Wilayah lautan di Indonesia yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Banyak pakar kelautan menyebut Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity. Lautan merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan di Indonesia, termasuk juga danau, rawa, dan selat. Luas lautan di Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer kubik dengan garis pantai sepanjang 81 kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di Indonesia. Lautan sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, kawasan perdagangan hingga wilayah pertahanan keamanan. Sumber daya kelautan tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Luas terumbu karang milik Indonesia sudah terpetakan mencapai 25 km persegi, tetapi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya 5,3%. Kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik 30,45%. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 990 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Indonesia meliputi 30% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan laut, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Potensi sumber daya kelautan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya terbarukan, ikan, udang, terumbu karang, dan hutan mangrove. Sumber daya tidak terbarukan, minyak, gas, serta barang tambang dan mineral, serta jasa kelingkungan sebagai media transportasi. Perikanan kelautan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan-ikan melakukan regenerasi sebagai jumlah ikan ditangkap tidak mengurangi populasi ikan.
Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan ikan yang diperoleh adalah 80% dari potensi lestari. Potensi perikanan tangkap terbesar tidak merata dengan ukuran yang berbeda-beda. Wilayah lautan Indonesia bagian barat dengan kedalaman laut rata-rata 75 meter dengan jenis ikan berukuran kecil. Sedangkan di wilayah lautan Indonesia bagian timur dengan kedalaman mencapai 4.000 meter dengan jenis ikan berukuran besar. Di beberapa wilayah kelautan di Indonesia seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan sebagian Laut Timur menangkap ikan terlalu tinggi atau overfishing sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam penangkapan ikan. Jenis ikan menurut data Kementerian Perikanan dan Kelautan, yaitu jenis ikan yang dilindungi atau termasuk ke dalam appendix di teks: ikan paus, parimanta kalang, parimanta oceanic, arwan Kalimantan. Jenis ikan yang dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungan: ikan sidat, arwana jandini, ikan capungan bagai, ikan Napoleon. Jenis ikan appendix 2, cites, hiu jamatan atau hiu kejen, hiu mantil, pari kupu-kupu atau pari barong, pari keke atau pari liungbun, pari mobula, pari kupu-kupu, pari Napoleon, kuda laut. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan di daerah surut air laut. Hutan mangrove berkembang di daerah pantai yang landai, berumpur, muara sungai, dan laguna. Tumbuhan ini tahan terhadap akar garam air laut tinggi. Di Indonesia, tumbuhan ini tersebar secara merata. Menurut UNESCO, tumbuhan mangrove ini tumbuh mencapai 89 jenis. Hutan mangrove tumbuh di pesisir selatan Papua sebanyak 3,7 juta hektar. Pesisir timur Sumatera 417 juta hektar. Pesisir Kalimantan 165 juta hektar. Pesisir Sulawesi 53 juta hektar. Di pantai utara dan selatan Pulau Jawa 3,4 juta hektar. Serta pesisir Bali dan Nusa Tenggara 3,7 ribu hektar. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur yang berada di laut, terbentuk karena hasil kegiatan binatang koral. Koral menghasilkan kapur untuk membuat kerangka tumbuh. Di Indonesia dinobatkan sebagai pemilik terumbu karang terbesar di dunia, dengan luas mencapai 284,3 ribu kilometer kubik atau 18% luas terumbu karang di dunia. Serta terumbu karang Indonesia juga tertinggi di dunia. Terumbu karang sekitarnya memiliki 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, dan 590 jenis karang. Terumbu karang yang dikenal dengan organismenya terdapat di Raja Ampat, Papua, Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.